Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rini dengan NPM 033323111056 Prodi PG PAUD semester 1 di Universitas Khairul Ternate. Video ini dibuat sebagai nilai UTS mata kuliah konsep dasar AUD di bawah bimbingan Dr. Rosita Wandal, SPD, MPD. Saya di sini membahas tentang materi Jean Jacques Rousseau. Jean Jacques Rousseau adalah seorang filsuf, penulis dan pemikir politik terkenal pada abad ke-18. Lebih lanjutnya lagi, Jean Jacques Rousseau lahir pada tanggal 27 Juni tahun 1712 di Jenewa, Swiss, dan memiliki kehidupan yang penuh dengan perjuangan dan kontroversi. Rousseau tumbuh dalam kehidupan yang sulit. Ibunya meninggal ketika dia berusia 10 tahun dan ayahnya yang seorang tukang jam meninggalkannya. Di bawah perawatan keluarga dia tidak mendapatkan pendidikan formal yang baik, namun memiliki minat yang kuat dalam membaca dan menulis. Pada usianya yang ke-16 tahun, Rousseau meninggalkan Jenewa dan memulai petualangan hidupnya. Dia bekerja sebagai penulis, guru musik, dan asisten pribadi di berbagai kota Eropa. Selama bertahun-tahun dia mengembangkan minat dalam politik, filsafat, dan musik. Pada tahun 1750, Rousseau menulis karya pentingnya yang berjudul Discourse on Art and Expression, penamparan tentang seni dan ilmu pengetahuan. Dalam karya ini, ia mengkritik peradaban modern dan mengajukan argumen bahwa manusia lebih bahagia dalam keadaan alami daripada dalam masyarakat yang terorganisasi. Pada tahun 1762, Rousseau menerbitkan karyanya yang paling terkenal, Hand Social Truth, Kontrak Sosial. Dalam buku ini dia membahas tentang kekuasaan politik, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Rousseau berpendapat bahwa pemerintah harus berdasarkan kehendak umum dan bahwa setiap individu harus memberikan bagian dari kebebasannya untuk kepentingannya bersama. Pemikiran Rousseau menjadi sangat berpengaruh pada pembentukan pandangan politik di masanya. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam gerakan pemikiran abad pencerahan yang menuntut kebebasan pribadi dan kesertaan sosial. Meskipun pemikirannya sangat dihormati, Rousseau juga menghadapi banyak kontroversi dan penganiayaan selama hidupnya. Dia seringkali berselisih dengan pemikir lain seperti Voltaire dan Diderot, dan mengalami pengasingan dari banyak negara. Rousseau meninggal pada tahun 1778 di Mornonville, Prancis. Warisannya sebagai pemikir politik dan sosial terus hidup hingga saat ini, dan pemikirannya berdampak pada perkembangan masyarakat modern. Meskipun hidupnya penuh dengan perjuangan, Rousseau dikenang sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah filsafat politik. Jean Jacques Rousseau memiliki pandangan yang unik tentang anak usia dini. Dia sangat percaya bahwa anak-anak pada dasarnya adalah murni dan baik, dan banyak lingkungan sosial dan budaya yang korup dapat merusak kebaikan alami mereka. Rousseau berpendapat bahwa anak-anak harus diberi kebebasan untuk berkembang secara alami dan tidak terbebani oleh aturan dan norma yang dibuat oleh masyarakat. Rousseau mengusulkan pendekatan pendidikan yang disebut pendidikan alami atau pendidikan negatif yang menekankan pentingnya menghormati keunikan individu anak dan mendukung eksplorasi dan kreativitas mereka. Menurutnya, anak-anak harus dibiarkan belajar dari pengalaman
langsung dengan lingkungan mereka, alih-alih mendapatkan pengetahuan melalui pembelajaran formal. Rousseau juga berpendapat bahwa pendidikan anak harus dilakukan dengan memperhatikan tahap perkembangan fisik dan mental mereka. Dia menekankan penting bermain dan beraktivitas fisik dan mengembangkan anak-anak, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mempelajari keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-harinya. Namun perlu dicatat bahwa pandangan Rousseau tentang pendidikan anak usia dini telah menjadi kontroversial. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pendekatan yang sangat liberal dapat mengabaikan pentingnya pembelajaran formal dan nilai-nilai yang diajarkan oleh masyarakat. Selain itu, beberapa aspek pandangannya juga tidak sesuai dengan penelitian modern tentang perkembangan anak dan pendidikan. Teori Jean-Jacques Rousseau. Pandangan Jean-Jacques Rousseau tentang pendidikan diuraikan dalam bukunya yang terbit pada tahun 1762 yang berjudul Emile on the Education, Emile atau pendidikan. Dalam karyanya ini nampak ide revolusioner filsuf Perancis tersebut mengenai pendidikan yang berbeda dengan semangat zamannya saat itu dan saat ini. Ajarannya pendidikannya yang terkenal pada pendidikan berbuatlah sebaiknya dari apa menjadi kebiasaan sekarang ini dan hampir selalu Anda akan bertindak dengan tepat. Pandangan Rousseau mengenai pendidikan anak memberikan kontribusi terhadap metode pembelajaran pada anak yang terkenal dengan model pembelajaran berbasis alam. Rousseau menyarankan bahwa kembali ke alam dan pendekatan yang bersifat alamiah dalam pendidik anak. Bagi Rousseau, pendekatan alamiah berarti anak akan berkembang secara optimal tanpa hambatan. Implementasi teori Jean-Jacques Rousseau di dalam proses pembelajaran. Pendidikan pada awal kekanak-kanakan menurut Rousseau cukuplah dibatasi pada pengetahuan sensitif yang bertujuan mendidik anak-anak agar dapat menggunakan inderaannya dengan baik. Anak hendaknya dibiarkan untuk belajar sendiri melalui pengalamannya, yaitu mulai tindak-tindakan mencoba kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Tujuan pendidikan Rousseau adalah melestarikan kebaikan natural dan kebijakan dari hati manusia dan mengenali masyarakat yang selaras dengan mereka. Dalam dunia fisik kita mengamati tatanan, keselarasan dan keindahan. Tujuan tertinggi untuk dicapai adalah sebuah masyarakat yang berbudi luhur, kebijakan primitif, keberanian, kesabaran, kontrol diri, kesamaan, persaudaraan, kesederhanaan, dan kebebasan diwujudkan oleh semua warga. Individualitas merupakan masalah pendidik, dan juga tujuan pendidikan menurut gagasan Rousseau adalah membentuk anak menjadi manusia yang bebas. Rousseau memiliki keyakinan bahwa seorang ibu dapat menjamin pendidik anaknya secara alamiah. Ia berprinsip bahwa dalam mendidik anak, orang tua perlu memberikan kebebasan pada anak agar mereka dapat berkembang secara alamiah. Jean-Jacques Rousseau juga dijuluki sebagai bapak demokrasi modern. Dalam bukunya tersebut, ia menyatakan bahwa menurut kodratnya, manusia dilahirkan sama dan merdeka. Buku ini juga memuat 3 prinsip yang di kemudian hari menjadi semboyan revolusi Prancis, yaitu ajaran tersebut menyebabkan Rousseau mendapatkan sebutan atau julukan bapak demokrasi modern.
Oke baik, jadi itulah pepaparan dari materi yang saya bahas tentang Jacques Rousseau. Jika ada kata yang tidak tepat atau kurang dijelas, mohon dimaafkan dan mohon dimengerti. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.